Pas turun cuma berdua. Nah dari situ saya udah Curiga. oh ya udah ini tadi bertiga gitu, kok jadi cuma berdua gitu. Oh ternyata yang satu lagi bukan manusia. Oh teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di channel Ngobrol Mistis. Di episode kali ini kita bakal tetap membahas tentang apa sih itu sihir pelet. Jadi kemarin kan sebetulnya kita berada di kota Jakarta, diundang sama Mbak Natali kan. Sebetulnya itu treatment yang ketiga kalinya. Jadi sebelum treatment kemarin itu ada beberapa kali treatment yang sudah dilakukan sama kita dan tim yang sempat belum kita ceritakan pada teman-teman semua tentang efek dari pelet. Terus rasanya seperti apa dan gimana bawaannya sebagai seseorang yang terkena pelet. Mungkin kemarin ada sepintas yang diceritakan oleh Mbak Natali langsung kepada kita semua. Nanti kita juga bakal bahas sebetulnya apa sih itu pelet, sama kemarin ada yang bilang ke kita itu sih bukan pelet tapi lebih ke baper. Nah nanti kita lebih bahas lagi, kita runtut lagi mungkin baper itu seperti apa, pelet itu seperti apa. Tapi memang jelas berbeda karena apa ya namanya, satu sisi berkaitan dengan ilmu spiritual dan yang satu sisi anugerah yang dikasih sama Allah itu alami. Tapi sebelum kita bercerita tentang panjang lebar masalah pelet ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Di episode kali ini kita bakal bahas dulu tentang kejadian yang menimpa Mbak Natali kemarin. Nah, tadi saya bercerita sebetulnya pelet dengan baper itu beda-beda tipis. Nanti kamu jelasin yuk. Oke. Baper itu ke arah mana dan pelet itu ke arah mana? Dari pandangan aku ya. Dari pandangan kamu. Nah, tapi dengan masalah yang kemarin yang dialamin sama Mbak Tali, jelas itu adalah pelet. Karena apa ya, sosok itu kan mantan yang dulu sempat bareng, tiba-tiba bareng lagi, sempat putus terus berkali-kali. Dan memang apa ya namanya, setelah disakiti tapi bisa balik lagi. Jadi memang dia kemarin bilang kan, Mbak Natali kan bilang kemarin, kayak ada sesuatu yang mempengaruhi pikirannya, tapi dia tidak bisa mengendalikan itu semua gitu. Jadi kan memang ya permainan alam bawah sadar kan. Tapi kalau baper itu lebih ke rasa kan. Nah, gitu. Ini nanti teman-teman ada beberapa video yang bisa dilihat oleh teman-teman semua waktu treatment yang pertama kali sama yang kedua kali kalau nggak salah. Tapi yang kedua kali itu kalau nggak salah Mbak Natali itu nggak datang ke tempat kita. Tapi kita nyamperin ke dia. Tapi memang dia datang ke sini ke Bandung. Kita nyamperin dia ke sana. Mudah-mudahan masih ada videonya karena waktu itu tuh treatmentnya udah malam. Kita ngejar waktu juga, jadi nggak sempet kita videoin. Tapi ada beberapa cuplikan video waktu kita treatment kemarin. Jo, waktu itu kau masih ingat nggak yang waktu pertama kali Mbak Natali datang ke kita ke sini?
Ya, jadi waktu pertama kali datang yang klien kita yang namanya Mbak Natal itu, eh, dia minta dijemput karena lokasinya belum tahu di sini ya kan. Pas saya jemput itu dia pakai mobil, saya pakai motor. Nah, saya lihat di mobilnya itu ada 3 orang. Ya, saya lihat di mobil itu 3 orang. Saya tutur mereka gitu, saya arahin ke tempat parkir yang biasa untuk parkir mobil. Pas turun cuma berdua. Nah dari situ saya udah Curiga. Oh ini tadi bertiga gitu, kok jadi cuma berdua gitu. Oh ternyata yang satu lagi bukan manusia gitu. Itu yang pertama, yang janggalnya yang udah langsung kerasa. Terus yang kedua, sewaktu Di mediasi treatment sewaktu mediasi di treatment, ternyata ada sosok ya sebenarnya, sosok yang menjaga dia. Jadi menjaganya tuh seperti apa ya, biar Kayak menutup gitu. ya menutup. Jadi dia tuh terpikiran terus gitu, terpikirkan terus sama sosok yang itu ya, yang menyuruhnya itu. Dan satu lagi yang nggak suka dengan adanya kita, nggak suka dengan adanya kita, makanya dia melawan. Sampai ada ya mungkin kekerasan ya, sampai ada kekerasan, sampai ya ada mental-mental sedikit juga, tapi ya bisa diatasin lah atas izin Allah gitu. Cuma ya dari garis besar tersebut kita udah bisa tahu gitu dari awal dia datang udah ada yang janggal. Terus ada sosok yang berusaha untuk menutupin dia supaya ingat terus sama mantannya mungkin ya. Itu. Dan juga ada sosok lagi yang mungkin lebih ke blocking ya, atau misalnya kalau ada orang lain yang nyerang atau dia berusaha untuk dibersihin, ya diusir, ada sosok lagi yang melawan gitu. Jadi itu untuk yang treatment ke-1 ke-2 sih. Pertama itu yang pertama datang. Itu yang pertama datang gitu. Kalau untuk yang kedua aku nggak datang, nggak ada ya. Yang kedua kan memang tadinya mau datang ke sini. Jadi Mbak Natal itu tadinya mau datang ke sini ke kita, tapi dia tuh bareng temannya ke sini datang ke Bandung. Nah si temannya itu bilang kayaknya dia nggak kuat kalau untuk datang ke sini, entah apa, entah ada energi apa yang menghalangi dia untuk datang ke sini. Tapi yang jelas kayaknya kalau saya harus datang ke sana nggak mungkin deh gitu. Saya takut ada apa-apa dengan diri saya. Nah akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk ngedatengin dia di tempat lain, tapi masih di Kota Bandung gitu. Perbedaannya antara pelet sama baper itu apa gitu? Karena memang sebetulnya kan gini, pelet itu seseorang yang dulu pernah dekat sama kita, sempat pergi menjauh, nah akhirnya bisa dekat lagi. Pakai jalan pintas ya? Pakai jalan pintas. Tapi dengan cara yang ya di luar logika ya, pakai makhluk gaib ya. Gitu. Nah, ini ya, kalau menurut Ijo, perbedaannya yang jelas itu dari susah untuk lepas. Itu pelet. Ya, jadi ketika kita udah tahu kita disakitin, bahkan beberapa kali ya, tapi kita tuh susah untuk lupa, dan ketika dia datang lagi gitu kita menerima lagi loh. Kayak ngemaklum gitu deh. Iya, kayak ngemaklum gitu. Padahal ya orang bisa jadi bilang itu logika atau gimana, ya mungkin itu masih sayang. Cuma yang setahu Ijo gitu ya, namanya orang udah sakit pasti kebayang-bayang terus gitu. Cuma kok bisa balik lagi ya tuh kenapa? Makanya yang Ijo aneh itu ya dari situ. Jadi kesimpulan Ijo ya, perbedaan yang paling jelas itu ya dari balik lagi dan susah lepas lagi gitu. Jadi kayak seolah-olah nggak ada apa-apa gitu nih. Ya kayak seolah memaafkan dan mencoba untuk menerima dia lagi gitu. Panjang angan-angan juga mungkin dia bakal berubah kali ini gitu kayaknya. Oke. Yang paling jelas gitu ya. Itu yang paling kentara gitu ya. Tapi memang rata-rata masalah pelet ini rata-rata orangnya kayak gitu ya Jo. Ya. Jadi dia tuh udah disakit hatiin nih sama si orang tersebut gitu. Dia maafin lagi, nerima lagi gitu. Kalau baper mah kan ketemu suka ya, kalau dia sakit atau misalnya dia
malu atau kesel ya bisa aja dia pergi itu, hilang feeling lah ya, hilang feel gitu. Cuma kalau misalnya untuk yang pakai jalan pintas kayak pelet gitu, ya orang nggak suka aja bisa jadi ngejar-ngejar gitu, karena agak aneh juga gitu. Ketika orang bisa berubah 180 derajat dari asalnya benci tiba-tiba suka kan aneh gitu. Aneh ya. Karena memang secara manusiawi ketika kita tuh apa ya, sering berbuat baik gitu. Terus tiba-tiba ada satu kesalahan yang kita lakukan yang membuat kita tuh jadi sakit hati. Ya. Kan yang diingatnya tuh bukan yang baik ya, gitu kan. Malah diingatnya pasti ingatnya salah lagi. Pasti ingatnya yang salah lagi gitu. Salah lagi gitu. Padahal dia tuh udah berusaha mencoba memperbaiki kesalahan yang dulu gitu kan. Nah, pelet tuh seketika hilang aja seolah tidak pernah ada apa-apa ya. Jadi sebenarnya mungkin dia sadar gitu ketika dia tuh sebenarnya tahu pasangannya punya salah yang besar gitu, tapi ada apa ya, jadi ada keinginan untuk mungkin dia bakal berubah, itu bisa jadi gitu. Jadi lebih ke ada bisikan atau gimana, dia jadi ada panjang angan-angan untuk mungkin kali ini dia dekat sama aku dia bakal berubah, dan gitu lagi terus gitu. Padahal ya mungkin disakitinya udah bukan 1 kali 2 kali ya. Udah luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan nih dari narasumber ya. Iya, dari subscriber kita, salah satu subscriber. Ya. Ada komentator dari subscriber. Maaf salah. Nanya sama kita, gini pertanyaannya. Gimana caranya mengidentifikasi diri sendiri bahwa kita tuh terkena pelet atau hanya baper? Jadi mungkin orang ini ngerasa lebih ke momen gitu ya. Lebih ke momen yang akhirnya dia tuh ingat lagi gitu. Jadi ya pertanyaannya kurang lebih seperti itu gitu. Jadi menurut kamu gimana Jo kalau orang yang kayak gitu? Identifikasinya ya untuk pelet dan bedanya pelet sama baper gitu. Jadi kalau menurut aku gitu, identifikasinya ada hal yang janggal. Pasti kalau misalnya di pelet itu pasti ada hal yang janggalnya gitu. Misalnya ya pasti kenal dulu kan. Kalau pelet tuh kita harus kenal dulu sama gitu. Dan bisa jadi dia bahkan bisa jadi datang ke mimpi, bisa jadi apa ya, kayak sekilas gitu, kayak aku tuh lihat dia di mana gitu. Kadang-kadang suka kok kayak lihat si itu, itu bisa jadi pelet gitu, karena dia mempengaruhi pikiran kita gitu. Sebenarnya dia nggak mau, kita tuh nggak mau memikirkan dia, tapi dia tuh tiba-tiba datang aja sengaja untuk buat kita tuh maksa kita untuk memikirin dia gitu. Nah itu identifikasi pelet. Kalau misalnya baper ya hanya ingat waktu itu kan gitu kan. Ya mungkin kalau misalnya kayaknya enak nih misalnya kalau jalan-jalan sama dia atau gimana, cuma nggak sampai ke menyita pikiran kita seluruhnya gitu. Bedanya orang yang dipelet sama yang baper ya atau punya perasaan yang mungkin dari masih ada sisi logikanya gitu. Ini nggak semua menyita waktunya sampai ke mimpi-mimpi datang orangnya gitu. Terus waktu di jalan kayak lihat dia, kayak lihat sosok dia di mana gitu kan, padahal sebenarnya nggak gitu. Itu bisa jadi menyerupai, ya ada sosok jinnya yang menyerupai itu biar dia ingat sengaja gitu. Gitu. Jadi kalau menurut aku gimana nih? Ya mirip memang seperti itu gitu. Jadi karena menurut A tuh gini, di dunia spiritual tuh lebih ke masalah kebatinan sama ke alam bawah sadar. Jadi secara tidak langsung ketika kita tiba-tiba langsung inget gitu kan, lagi diem nonton TV, sebetulnya nggak sempat inget sama dia, tiba-tiba datang blok. Ya gitu tiba-tiba inget atau gitu. Kok ini sih ini dan segala macam, kepikiran dia lagi apa dan segala macam di mana. Nah, itu salah satu indikasi dari pelet. Dan nggak wajar ya kalau misalnya, mungkin kalau misalnya dia lagi ngapain masih ini gitu, cuma kalau sampai dia lagi ngapain terus rasa pengen ketemunya tuh gede gitu. Kok kayaknya harus ketemu gitu sama dia gitu. Jadi ya bedanya dari situ kali ya. Karena kalau misalkan baper itu lebih ke momen. Kalau momen tuh jadi kayak iya waktu itu ingat pergi sama si dia tuh kesini gitu kan.
pergi ke suatu tempat bareng dia tuh gini. Itu lebih ke momen, lebih ke masalah hati. Tapi kalau ke pelet tuh indikasinya, salah satu indikasinya kayak tadi, tiba-tiba kepikiran, gelisah, mikirin dia, khawatir apa dan segala macam. Itu kan berlebihan. Itu salah satu indikasi dari pelet tersebut gitu. Nah, oke teman-teman, paling segitu dulu di episode kali ini. Bila ada pertanyaan yang ingin kalian ajukan kepada kita, jangan lupa komen di bawah. Jadi nanti kita bisa baca ya. Iya, kita baca, usahain kita jawab pertanyaan teman-teman sesuai dengan sepengetahuan kita, kapasitas ilmu kita, dan pengalaman kita. Gitu. Saksikan terus channel Ngobrol Mistis di episode berikutnya dengan narasumber yang jauh lebih menarik. Tentu dengan pengalaman-pengalaman yang menarik juga. Kisah nyata yang dialamin oleh narasumber kita. Jadi kita berusaha mengangkat cerita yang pernah dialamin oleh narasumber. Gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.